Duka mendalam masih menyelimuti Reza Arab setelah kepergian Lula Lahfa yang meninggal dunia pada Jumat 23 Januari 2026 di apartemennya. Di tengah suasana berduka itu, Reza Arab justru kembali diuji oleh komentar salah satu netizen yang budiman yang menyinggung masa lalunya. Salah satu komentar menyudutkan Reza Arab dengan tudingan merebut teman mantan istrinya, Wendy Walters. Padahal, kedekatan Reza Arab dan Lula semasa hidup kerap terlihat hangat dan terbuka di media sosial. Hingga kabar kepergian Lula membuat Reza Arab terpukul hebat saat prosesi peristirahatan terakhir digelar sehari setelahnya. Kesedihan yang belum mereda membuat Reza Arab meluapkan emosinya, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Ia mengaku berada dalam fase kehilangan yang membuat emosinya sulit dikendalikan dan pikirannya tak lagi jernih. Reza Arab juga menyampaikan rasa bersalah jika nantinya emosinya meledak saat menghadapi komentar negatif tentang Lula. Baginya, menjaga nama baik Lula menjadi hal penting, meski ia tetap berusaha menahan diri. Reza Arab menegaskan bahwa dirinya sedang berjuang melewati masa duka yang berat, sembari meminta pengertian publik agar tidak menambah luka dengan komentar yang menyudutkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gak habis pikir sama orang yang ngehujat Reza Arab dengan kejadian ini. Sedangkan dia itu sangat sedih, terpukul gitu, kehilangan seseorang yang dia cintai. Dia pun gak pengen di posisi ini gitu. Kalian malah nyalahin dia lah dengan segala komen-komen kalian, tuduhan kalian yang gak benar gitu. Coba kalian jadi manusia, pakai akal kalian gitu. Dia lagi posisi berduka, kehilangan seseorang yang dia cinta, dia sayang gitu. Masih bisa kalian menghujat dia. Dia juga punya trauma, sebelumnya dia kehilangan teman, sekarang dia kehilangan lagi seseorang yang paling dia sayang. So come on, jari kalian itu dijaga, dipakai otaknya sama hatinya sebelum mengetik. Bukan saatnya kalian menghujat Reza Arab di posisi ini, karena dia pun terpukul dan sedih kehilangan. Tapi bentar dulu guys, omongan Isal tentang Bang Arab kemarin itu tembus 33.000. Berarti banyak orang-orang yang setuju dong dengan statement Isal. Kan Isal cuma nanya, kemana anak-anak maraton gitu loh ketika katanya sedang berduka. Salah nggak gua kan hanya menanya. Iya, ada beberapa, tapi orang-orang yang masuk ke maratonnya itu yang terakhir tuh, di sesi-sesi terakhir yang digedein banget namanya sama Bang Arab. Harusnya sih lebih respect ya. Kalau gua jadi mereka, gua cancel bener. Gua bakalan temenin Bang Arab bener, sumpah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, telah berpulang ke rahmatullah Lula Lahfa, dan ini adalah pemberitaan yang benar. Saat ini Lula Lahfa sudah dimakamkan dan diduga meninggalnya Lula Lahfa ini akibat pemakaian obat-obatan terlarang, ya, overdosis sayang, overdosis obat-obatan terlarang hingga dirinya pun terbujur kaku sayang, ya, ini kaku dan biru-biru seperti itu. Inilah diduga, itu masih dugaan ya, karena sangat menyayang, sangat sayang sekali ya guys. Orang secantik itu bisa memakai hal-hal yang seperti itu. Kita doakan aja lah yang terbaik, apapun itu. Dia pun sudah meninggalkan dunia ini ya. Oke. Sorry banget, tapi gue paling benci banget sama konten creator yang kalau misalnya ada berita kedukaan atau apa gitu ya, dia bakalan yang kayak sok-sokan ngeriak, yang kayak pakai lagu-lagu sedih yang dengan tampang dia yang fake banget itu. Terus di belakang sini kayak ada berita kedukaan siapa atau kayak berita apa, terus kayak dia kayak gitu. Najis, kata gue. Lo kalau misalnya mau riding the wave, ini apalagi berita kedukaan yang lagi hot banget nih, berita kedukaan, lu ngapain, kata gue. Fake banget, doainnya cukup. Apalagi ada yang kayak kronologinya tuh gini loh guys, sotoy. Lu juga baca kronologinya cuman dari apa, berita-berita gak jelas menurut gue. Kayak stop guys, maksud gue lagi berduka, bisa gak lu respect dan doain aja? Kayak emang harus ya riding the wave? Aduh, sorry banget, ini kata gue udah konten kreator, kata gue lu mendingan lanjut konten aja, nggak usah riding the wave pakai sosokan shock sampai kayak ngerangkumin kronologi nggak jelas yang kayak nggak tau deh, emosi gue.
Ini dia kisah hidup Lula Lafah, pacar Reza Arab yang ditemukan meninggal dunia kemarin. Jadi Lula Lafah ini memulai karirnya di dunia hiburan tahun 2013 yang lalu sebagai seorang penyanyi dengan single pertamanya berjudul Pergi dan lagu kolaborasinya yang berjudul Panjat Sosial. Kemudian dia juga mulai aktif sebagai seorang selebgram anak gaul Jakarta di tahun-tahun berikutnya. Di sisi lain, Lula ternyata juga terjun ke dunia acting. Dia pernah main sinetron, FTV, web series, bahkan sampai film layar lebar. Dan tidak hanya itu, yang membuat fansnya gempar, Lula Lafah ternyata juga pernah live IG bareng dengan Justin Bieber. Namun hidup Lula tidak hanya sekedar berita baik, dia juga sempat terkena kontroversi ketika membawa pouch atau rokok elektrik saat umroh, dan dia diteriaki haram-haram oleh anak kecil. Lula pun langsung minta maaf dan klarifikasi. Tapi terlepas dari itu semua, menurutku Lula Lafah di tahun 2026 ini namanya digadang-gadang harusnya akan semakin meroket lagi karena dia sedang menjalin hubungan spesial dengan Reza Arab, ditambah Marathon Season 3 akan tayang di tahun ini. Namun siapa sangka umur tidak ada yang tahu, ternyata kemarin tanggal 23 Januari Lula Lafah ditemukan meninggal dunia di apartemennya sendirian dan di usianya yang masih 26 tahun. Kita doakan semoga dia husnul khotimah. Kedatangan Pujianti Utami Putri di rumah duka sahabatnya Luluh Lafah sekaligus pacar Reza Arab. Kedekatan Pujianti Utami Putri bareng sahabatnya atau temennya Luluh Lafah jarang tersorot kamera, padahal mereka itu berteman dengan baik, bersahabat dengan baik. Ini adalah momen kebersamaan Luluh Lafah dan Pujian. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Semoga amal ibadahnya Luluh Lafah diterima Allah dan semoga husnul khotimah. Amin. Penyebab kematian almarhum Lula bukan karena overdosis. Sekali lagi, bukan karena overdosis. Peringatan penting, stop buat nyebarin foto almarhum Lula dan bikin berita yang gak jelas. Banyak banget yang bilang kalau almarhum Lula meninggal gara-gara lu pada sehat gak sih? Kita ini cuma orang luar yang gak tahu apa-apa. Jadi jangan seenak-enaknya pada ngeluarin statement tanpa mikirin perasaan keluarganya atau orang terdekatnya. Nih ya, dengerin, menurut kronologi yang beredar, tepatnya di hari Jumat kemarin, ART dari Lula mau masuk ke apartemennya Lula, yang biasanya kalau diketok langsung dibukain, tapi pada saat itu, pas diketok berkali-kali, tapi kok nggak ada yang bukain, yang akhirnya membuat ART-nya langsung menghubungi security apartemen. Saat digedor-gedor nggak ada yang buka juga, akhirnya pintu apartemennya dijebol paksa. Saat pintunya dibuka, Lula ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Penyebab kematian almarhum Lula bukan karena overdosis. Sekali lagi, bukan karena overdosis. Almarhum Lula meninggal dunia akibat sudden cardiac arrest, henti jantung mendadak, dipicu karena kelelahan fisik yang sangat kronis. Yang waras ya, yang waras, jangan dipelintir. Pihak dokter yang menangani almarhum Lula langsung merilis surat keterangan medis pada hari Sabtu tanggal 24 Januari tahun 2025. Berdasarkan dokumen medis yang diperlihatkan kepada media, tim dokter mengatakan bahwa almarhum Lula meninggal dunia akibat sudden cardiac arrest atau henti jantung mendadak yang dipicu oleh kelelahan fisik kronis. Penjelasan ini keluar untuk mematahkan semua rumor yang mengatakan bahwa almarhum Lula meninggal dunia akibat overdosis obat-obatan terlarang. Yang bilang Ode siapa sih? Dosa lu pada. Perwakilan tim dokter yang menangani almarhum Lula di rumah sakit kawasan Jaksel menjelaskan bahwa saat tiba di instalasi gawat darurat, kondisi almarhum sudah dalam keadaan kritis dengan fungsi vital yang sangat lemah. Pemeriksaan toksikologi yang dilakukan sebagai prosedur standar menunjukkan hasil negatif terhadap zat adiktif maupun alkohol. Kabar meninggalnya almarhum Lula pada usia ke-26 tahun memang mengejutkan banyak pihak, terutama followersnya di media sosial. Jenazah almarhum Lula sudah dimakamkan pada hari ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.
Saya sebagai salah satu netizen dan yang juga suka mengikuti kegiatan almarhum Kalula mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk semua keluarga yang ditinggalkan. Sekiranya Tuhan memberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.